Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas KBI Praktikum Bioinformatika kali ini akan menjelaskan mengenai analisis fungsi senyawa menggunakan website PAS Online, SwissAdme, dan Protox 2. Baiklah, untuk senyawa pertama, yang akan kita cari analisis fungsi senyawanya yaitu 5-metil 2,5-H-furanon. Kita copy nama senyawanya, kemudian cari di PubChem canonical smile-nya. Canonical smile maksud saya. Nah, ini dia canonical smile-nya, kita copy. Kemudian kita beralih ke website PAS Online. Nah, untuk menggunakan PAS Online ini, terlebih dahulu kita pastikan registrasi. Nah, di sini saya sudah registrasi, kemudian kita klik Predict New Compound, klik Smiles. Nah, di sini kita masukkan canonical smile udah kita copy tadi. Klik Get Prediction. Nah, di sini kita bisa melihat nilai PA dan PI-nya. Untuk nilai PA-nya itu sebaiknya kita gunakan yang di atas 0,7 karena akurat dan baik, serta itu mengindikasikan bahwa prediksi pada PAS Online ini tidak jauh beda dengan hasil uji yang dilakukan di laboratorium. Jadi ini senyawa ini bisa kita lihat fungsinya ada sebagai inhibitor ontin, antimetastatik, kemudian di atas 0,7 inhibitor myeloblastin, dan sampai ke atas inhibitor ubiquinol cytochrome C reduktase. Selanjutnya kita akan menggunakan website SwissAdme. Nah, di sini kita kopikan canonical smile tadi di kolom ini, kemudian klik Run. Nah, di SwissAdme ini dia memberikan informasi lebih lengkap mengenai senyawa ini terkait fungsinya sebagai senyawa kandidat obat. Kita bisa lihat di sini di diagram ini kita bisa lihat ada informasi mengenai lipopility-nya, kemudian size-nya berapa, polaritasnya juga bagaimana.
Lalu di sini ada insolubility, di sini ada insaturation, dan yang lainnya. Dan juga bisa kita lihat di sini strukturnya bagaimana. Lalu ada informasi mengenai properti fisikokemikalnya, lipophilicity, water solubility-nya bisa kita lihat informasi lengkapnya di sini. Lalu pharmacokinetic, drug likeness, yaitu berkaitan informasi tentang obat-obatan, di mana yang penting kita lihat di sini adalah Lipinski-nya. Di sini statusnya yes, berarti dia berpotensi untuk obat gitu. Lalu di sini ada medicinal chemistry-nya. Lalu kita bisa melihat tingkat atau level LD-nya berapa di Protox 2, di website Protox 2 untuk melihat tingkat ketoksisitasnya bagaimana. Nah, di sini kita klik Tox Prediction. Di sini kita bisa memasukkan nama senyawanya atau canonical smell-nya. Di sini saya akan masukkan nama senyawanya saja. Nah, ini dia. Untuk mengeceknya kita bisa klik apa saja yang mau kita cek tingkat toksisitasnya. Bisa di hepatotoxicity, carcinogenicity, immunotoxicity, mutagenicity, cytotoxicity, dan ini bisa kita sesuaikan. Kemudian klik Start Tox Prediction. Nah, di sini kita bisa lihat nilai LD50-nya yaitu 2450 mg per kilogram. Dan di sini kita bisa lihat tingkat toksisitasnya yaitu kelas 5, di mana semakin tinggi nilainya ini maka semakin rendah tingkat toksisitasnya. Dan sebaliknya jika semakin rendah nilainya atau mencapai nilai 1 ini berarti dia senyawa ini tingkat toksisitasnya sangat tinggi. Baiklah, untuk senyawa pertama sekian dari saya. Untuk senyawa selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftahul Ilmi. Kepada Tata, disilakan. Terima kasih pada moderator Maura. Baiklah, untuk senyawa selanjutnya kita akan menggunakan 5-metil furfural. Sama seperti sebelumnya, pertama kita akan searching di PubChem. Kita copy terlebih dahulu nama senyawanya, 5-metil furfural. Lalu kita buka PubChem. Kita pastekan senyawanya, lalu search, klik di bagian pertama, 5-metil furfural. Lalu kita ambil canonical smile-nya di bagian bawah. Canonical smile kita bold, lalu kita kopikan dan kita buka pas online. Nah, lalu kita pastikan di bagian sini, lalu kita klik get prediction. Setelah dapat, maka kita bisa lihat di sini ada beberapa nilai PA yang di atas 0,7 dan di bawah 0,7 seperti penjelasan sebelumnya yang efektif untuk digunakan dan mengindikasikan bahwasanya senyawa yang dihasilkan dari pas online itu relatif sama dengan
pada eksperimental aslinya, nah itu yang di atas 0,7. Jadi bisa kita lihat di sini seperti pululan AC inhibitor, kemudian vasoreducin inhibitor, kemudian ada endo dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di bagian pas online ini. Nah, kemudian selanjutnya kita buka aplikasi SysAdmin, lalu kita pastikan di bagian enter a list of smiles here. Nah, kemudian kita pastikan, lalu kita klik run. Nah, tunggu beberapa saat sampai datanya muncul. Nah, lalu kita bisa show boil egg. Kita bisa melihat uh, di sini apa namanya itu seperti kuning telur dan putih telur, yang mana ini menunjukkan semacam diagram polaritas dari senyawa ini. Semakin ke kanan maka dia semakin polarity. Kemudian di bawah kita ada informasi mengenai molekul ini, mulai dari physicochemical properties-nya, kita bisa lihat banyak hal. Lalu di bagian ini kita bisa lihat size-nya, polarity-nya, insolubility-nya, insaturation-nya. Tinggal klik di masing-masing bagian. Misalnya kita klik di bagian insolubility, nah, maka keluar informasinya. Dan yang lainnya kita bisa lihat juga water solubility-nya, pharmacokinetic. Kemudian yang penting kita juga bisa lihat di sini drug likeness-nya. Drug likeness ini nih seberapa cenderung dia bisa dijadikan sebagai kandidat obat. Nah, yang penting kita lihat itu di bagian Lipinski-nya. Kalau Lipinski-nya itu yes, berarti mengindikasikan dia bisa dijadikan sebagai kandidat obat. Kemudian kita juga bisa lihat lipophilicity-nya dan medicinal chemistry-nya. Nah, datanya sudah ada semua di sini. Lalu kita lanjut ke bagian Protox 2. Di Protox 2 ini kita bisa masukkan canonical name atau pubchem name-nya gitu. Mungkin kita coba masukkan pubchem-nya saja. 5-metil furfural ini dikopikan, lalu kita pastikan pada bagian pubchem name. Nah, lalu search. Setelah itu muncullah tampilan baru. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada senyawa, rangkaian senyawa di sini di bagian sebelah kanan, yang mana itu adalah molekul dari 5-metil furfural. Nah, kemudian kita bisa klik beberapa bagian. Di bagian organ toxicity, kita klik hepatotoxicity-nya. Kemudian di bagian toxicity endpoints-nya kita klik ke empat-empatnya, carcinogenicity, immunotoxicity, mutagenicity, dan cytotoxicity. Lalu kita start toxic prediction, yang mana Protox 2 ini adalah aplikasi untuk melihat seberapa besar tingkat toksisitas dari senyawa ini. Nah, ada LD ini lethal dosis 50 itu senilai 2.200 mg per kilogram dari senyawa ini. Dan kemudian ada toxicity class atau TC-nya, yaitu di kelas 5. Kelas 5 itu bisa dibilang bahwasanya tingkat toksisitasnya rendah atau senyawa ini non-toksik gitu. Nah, mungkin sekian untuk yang 5-metil furfural. Kita lanjutkan senyawa berikutnya, yaitu etil benzen. Sama seperti tadi, kita kopikan, lalu kita cari di PubChem, canonical smiles-nya. Kita pastikan di bagian sini, search for. Lalu kita search. Lalu kita klik bagian paling atas, etil benzen. Kemudian kita copy bagian canonical smiles-nya.
Kita copy, lalu kita pastikan ke pas online seperti tadi untuk melihat aktivitas apa dari senyawa ini yang bagus. Gitu. Target prediction. Nah, ternyata aktivitas yang bagus itu yang di atas 0,7 itu ada testosteron 17 beta, kemudian ada ferrodoksin inhibitor, kemudian ada satepin inhibitor, ada CYP2F1 substrat, dan lain sebagainya. Yang bisa dilihat yang nilai PA-nya di atas 0,7. Kemudian kita buka lagi Swiss Acne, kita pastikan di sini clinical name-nya, kita klik run. Lalu kita munculkan boil egg-nya seperti ini. Tampilannya mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian di bawahnya juga ada informasi seperti tadi. Dan kita lihat di sini ternyata Lipinski-nya pun yes, gitu. Berarti dia berpotensi untuk dijadikan sebagai drug. Lalu saya lihat risiko chemical properties, lipophilicity, pharmacokinetics, medicinal chemistry, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke aplikasi berikutnya, Protox 2, Tox Prediction. Di sini yang kita kopikan adalah PubChem name, jadi kita copy PubChem name di ethyl benzen. Nah, kita pastikan, kita search. Nah, lalu di bagian organ toxicity, kita klik lagi hepatotoxicity. Di bagian toxicity endpoint, kita klik keempat-empatnya, lalu kita klik start toxic prediction. Nah, maka keluarlah letal dosisnya 50-nya yaitu 810 mg per kilogram dengan tingkatan toksisitas kelasnya 4. Berarti senyawa ini lebih toksik dibandingkan senyawa sebelumnya, gitu simpulannya. Oke, mungkin sekian untuk senyawa 127 dan 28. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tata. Selanjutnya, rekan saya Setia Prihatin si Idris akan menjelaskan untuk senyawa keempat kepada Setia. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk senyawa selanjutnya itu kita akan menggunakan senyawa dimethyl sulfide atau sulfide, di mana sama seperti tadi senyawanya kita copy, kemudian kita buka PubChem. Selanjutnya pastikan nama senyawa tadi di search for, kemudian klik search, klik tampilan yang pertama. Nah, pada bagian ini kita scroll ke bawah, kemudian lihat canonical smile, lalu di copy. Selanjutnya kita beralih ke pas online, di mana sama seperti penjelasan oleh rekan saya sebelumnya, untuk pas online ini kita pastikan smile tadi, kemudian di klik get prediction. Soalnya scroll ke bawah, dapat kita lihat di sini itu hanya menampilkan karbon 2, dapat kita lihat di sini itu hanya menampilkan karbonnya, tidak menampilkan nilai dari PA dan PI-nya, sehingga dimungkinkan bahwasannya untuk senyawa ini belum terdapat informasi lebih rinci mengenai aktivitasnya. Kemudian kita beralih ke website Swiss Acne. Nah, pada bagian ini kita dapat memastikan smell tersebut di bagian enter a list of smell here. Nah, klik run.
Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, mungkin klik bold X-nya. Ini untuk melihat polaritas. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat itu ada strukturnya, kemudian ada diagram, di mana diagram ini terdapat size, kemudian ada kemudian ada polarnya dan lain-lain. Dan kemudian saat kita scroll ke bawah itu terdapat informasi mengenai psychochemical properties, kemudian ada lipophilicity, kemudian juga ada water solubility, kemudian di bawah itu terdapat drug likeness, di mana pada bagian ini sangat penting kita perhatikan itu bagian Lipinski-nya. Apabila yes, berarti itu termasuk ke dalam obat. Nah, selanjutnya kita beralih ke website Protox 2. Pada website ini digunakan itu untuk melihat tingkat toksisitas dari senyawa yang kita pakai. Jadi, klik Tox Prediction. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kita pastikan nama dari senyawa, yaitu dimethyl sulfide. Klik search. Nah, maka akan muncul tampilan berikut. Kemudian pada organ toxicity, kita klik hepatotoxicity. Kemudian pada bagian toxicity endpoints-nya, klik ke empat-empatnya. Lalu start tox prediction. Nah, di sini dapat kita lihat itu predicted LD50-nya itu 3.300 mg per kilogram. Kemudian untuk prediksi tingkat toksisitasnya itu di kelas kelima. Artinya senyawa tersebut tingkat toksisitasnya termasuk cukup rendah karena masih berada pada di kelas 5. Mungkin selanjutnya kita beralih ke senyawa terakhir, yaitu gamma butirolactone. Nah, sama seperti tadi kita copy. Kemudian pada PubChem kita pastikan senyawa tersebut. Kita pastikan senyawa tersebut. Guys, tinggal semenit weh. Guys, tinggal semenit lagi. Tinggal Ulang aja lagi. 9 menit nggak sih? 9 menit. 9 menit. Kita lanjut lah. Soalnya udah azan. Lanjut aja nih atau gimana weh? Lanjut dikit lagi kok. Dikit, nah lanjut. Oke. Baiklah, pada bagian PubChem ini setelah kita setelah kita pastikan senyawanya, lalu kita searching. Nah, muncullah tampilan seperti berikut, lalu kita scroll ke bawah di bagian canonical smile. Kemudian kita copy canonical smile-nya. Nah, selanjutnya itu kita beralih pada website pas online. Kita pastikan sorry guys. Baiklah, kita pastikan kronika semua tadi ke pas online ini, kemudian klik get prediction. Setelah itu muncullah tampilan itu mengenai aktivitas dari senyawa tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat apabila aktivitas atau nilai PA-nya itu lebih dari 0,7, maka itu dimungkinkan senyawa ini termasuk bagus, yang dimana sesuai dengan eksperimennya di labor. Itu seperti 0,7 itu aktivitasnya platelet aggregation stimulan dan lain-lain.
Nah, kemudian beralih ke sysadmin. Nah, pada bagian ini kita pastikan smile tersebut, kemudian klik run. Nah, kemudian kita klik show boil and egg. Itu atau berupa polaritas dari senyawa tersebut. Kemudian kita scroll ke bawah, sama seperti senyawa-senyawa sebelumnya, itu terdapat berbagai informasi, baik itu diagramnya, kemudian chemical properties, ada lipophilicity, kemudian ada medicinal chemistry, kemudian juga ada drug likeness, di mana pada bagian Lipinski itu yes, jadi senyawa ini termasuk bagus untuk obat. Kemudian kita beralih ke website terakhir, yaitu Protox 2. Sama seperti senyawa-senyawa sebelumnya, pada Protox 2 ini itu melihat tingkat toksisitas dari suatu senyawa. Nah, pada bagian ini kita klik Tox Prediction. Kemudian akan muncul tampilan yaitu PubChem name, kemudian ada canonical smell. Pada ini kita pakai PubChem name, kita pastikan, kemudian search. Nah, untuk organ toxicity-nya kita hepatotoxicity-nya kita klik, kemudian semua poin pada bagian toxicity endpoint-nya kita klik juga, kemudian klik start tox prediction. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat itu predicted LD50-nya itu ada 1460 mg per kilogram, kemudian itu kelas dari prediksi toksisitasnya itu adalah berada pada kelas 4, artinya senyawa ini memiliki tingkat toksisitas lebih kuat dibandingkan dengan senyawa sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Setia atas penjelasannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai analisis fungsi senyawa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.